Tuntutan kami dari Aliansi Madura Indonesia, warga Kota Surabaya, warga rakyat Indonesia meminta 3 majelis hakim dicopot karena ini sudah menampar. Teman-teman, ini unjuk rasa ya karena putusan pengadilan ini. Di-share videonya teman-teman biar didengar oleh presiden, biar didengar oleh badan judisial komisi judisial. Ini sangat hancur Indonesia ini. Hakim ini kalau tidak dipecat, jangan hanya dicopot, tapi dipecat biar termusnahkan. Kalau dicopot masih bisa aktif. Teman-teman, menurut kalian putusan ini apakah tidak berdampak dengan kehancuran hukum di Indonesia? Menurut saya sangat-sangat karena ini sudah dekat dengan kehancuran hukum di Indonesia. Tidak ada lagi gunanya hukum di Indonesia. Sudah tidak ada lagi. Buat apa kita hidup di negeri kita sendiri sedangkan hukum tidak ada lagi? Menurut saya seperti itu. Karangan bunga duka cita juga terpampang di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam tulisan karangan bunga tertulis duka cita atas matinya keadilan terkait putusan majelis hakim dalam perkara terdakwa Gregorius Ronald. Teman-teman, ini videonya di-share semuanya biar didengar oleh Bapak Presiden, biar didengar oleh Komisi Yudisial bahwa ada hakim yang memutuskan, yang membebaskan seorang pembunuh, dan itulah hasilnya sekarang. Mari kita bahas. Teman-teman, seluruh rakyat Indonesia patut kita apresiasi, patut kita hormati terkait solidaritas dan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat yang ada di Surabaya di sana terkait yang mereka lakukan demonstrasi di depan pengadilan negeri Surabaya, yang dimana pengadilan negeri Surabaya ini sebelumnya telah memutuskan untuk membebaskan Ronald Tanur, yang dimana Ronald Tanur ini adalah sebagai seorang pembunuh pacarnya yang katanya dia telah menganiayai pacarnya hingga meninggal dunia. Namun apa teman-teman yang terjadi? Sebelumnya dituntut oleh jaksa penuntut umum penjara 12 tahun, namun pengadilan negeri Surabaya memutuskan untuk dibebaskan Ronald Tanur ini dengan alasan tidak terbukti bersalah, dan juga Ronald Tanur berupaya untuk melakukan pertolongan pertama hingga membawa ke rumah sakit. Hanya atas dasar itu hakim bisa memutuskan dan bisa membebaskan seorang pembunuh. Bukan itu sangat kacau menurut kita teman-teman? Bukan itu sangat mendiskriminasi teman-teman? Dan itu terlihat jelas menurut saya karena hanya dasar seperti itu bahwa Ronald Tanur itu melakukan pertolongan pertama, itu sangat biadab putusan tersebut menurut saya. Itu sangat tidak masuk akal. Bagaimanapun dia telah menghilangkan nyawa orang dan harusnya itu dapat dihukum. Setidaknya dapat hukuman penganiayaan yang didasarkan pada 351, 353 yang mengakibatkan kematian seseorang bisa dipidana 7 tahun apabila itu yang paling ringannya untuk hukuman Ronald Tanur ini seharusnya. Dan apa yang terjadi sekarang teman-teman? Masyarakat yang ada di sana melakukan demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Surabaya yang katanya, dan itu harus dilakukan teman-teman menurut saya supaya keadilan di Indonesia ini tetap ada, supaya penegakan hukum itu tidak buta dengan hukum, supaya penegak ataupun hakim yang memutuskan suatu perkara tersebut tidak dapat menerima suatu atau dugaan suatu suapan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan saran saya kepada Bapak Presiden, segera bentuk Pak Presiden tim untuk dan juga menghimbau kepada Komisi Yudisial supaya Pengadilan Negeri Surabaya ataupun hakim yang memutuskan perkara tersebut membebaskan seorang pembunuh supaya segera dipecat. Jangan hanya pelanggaran administrasi atau jangan hanya sebagai hukuman administrasi saja kepada mereka, tetapi itu sudah melanggar hak asasi manusia, sudah jelas-jelas itu menurut saya Bapak Presiden, supaya Bapak Presiden itu bisa menghimbau kepada Komisi Yudisial untuk segera dipecat para hakim yang memutuskan perkara tersebut. Bagaimana mungkin seorang pembunuh dapat dibebaskan? Baru sejarahnya kali ini pembunuh dapat dibebaskan. Setahu saya sejak saya lahir, pembunuh yang sudah jelas-jelas, yang sudah terang-terang melakukan pembunuhan, bahkan ada suatu bukti-bukti CCTV, meskipun dia ada upaya untuk melakukan pertolongan pertama, tetapi setidaknya dia dapat dipidana minimal 7 tahun penjara berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana pasal 351, pasal 353 yang mengakibatkan kematian atas dasar penganiayaan tersebut.
Dan apa yang terjadi saat ini, teman-teman? Kalian masih ingatkan teman-teman video saya yang saya unggah sebelumnya bahwa bahwa hakim yang pertama kali di Indonesia atas nama Ahmad Jaya pada tahun 1919 itu pernah mengatakan, mengeluarkan statement bahwa masih banyak, maksud saya jumlah hakim yang tidak benar di Republik Indonesia masih banyak. Dan terbukti teman-teman kan? Terbukti pernyataan itu kawan-kawan. Dan hari ini dan saat ini Indonesia sudah kacau kawan-kawan. Kalau tidak dipecat hakim itu, Indonesia sudah tidak ada kedamaian. Indonesia sudah tidak ada hukumnya. Negara sudah kacau. Padahal negara kita, negara lambangnya Pancasila dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Tetapi tidak ada itu di dalamnya, teman-teman. Kalau tidak bertindak segera presiden, meskipun dia itu badan eksekutif, tidak ada naungan, tetapi dia adalah pemimpin panglima tertinggi, pemimpin segala penguasa negara Republik Indonesia. Kalau tidak bertindak secepat mungkin, negara Indonesia akan kacau secepatnya. Negara Indonesia sudah ada di depan unjuk tanduk yang merujuk pada kehancuran. Jangan hanya mementingkan kepentingan, jangan hanya mementingkan bisnis, jangan hanya mementingkan IKN, tetapi kepentingan kami sebagai publik, hak asasi kami manusia selalu didiskriminasi oleh orang-orang tertentu. Dan buktinya sekarang apa yang terjadi, teman-teman. Saya tidak bisa membayangkan kenapa hukum Indonesia semakin parah seperti ini. Sedangkan Listio Sigit Prabowo sebelumnya telah mengatakan, sebelum dia jadi Kapolri, dia pernah mengatakan, misi saya adalah tidak ada yang namanya istilah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tetapi saya akan ratakan, saya akan samakan bahwa tajam ke bawah dan tajam ke atas. Oleh karena itu, manfaat ataupun makna dari sebuah pernyataan tersebut sangat luas dan sangat juga sebenarnya tajam oleh hukum sebenarnya dengan perkataan tersebut. Dan apa yang telah terjadi sekarang, teman-teman, ini bukan oknum polisi yang melakukan penyalahgunaan wewenang, tetapi ini hakim yang memutuskan. Ini wakil Tuhan yang telah memutuskan perkara tersebut, yang membebaskan seorang pembunuh. Bukankah Indonesia telah dekat kehancuran? Menurut teman-teman, apakah dapat ditoleransi? Segera minta pendapat teman-teman supaya Presiden dapat mendesak segera Badan Komisi Yudisial untuk memecat para hakim tersebut jika hal ini memang benar-benar telah terjadi. Karena saya membaca berita bahwa para hakim yang memutuskan ada beberapa orang yang di dalamnya tersebut, oleh karena itu harus dapat dipecat, bukan hanya melakukan hukuman administrasi saja terhadap mereka. Karena hukuman administrasi tidak akan berefek, tidak akan bermanfaat karena hanya sementara. Tetapi kalau dilakukan pemecatan, maka orang tertentu, orang tersebut hilang sejenak dan juga tidak ada jabatan yang dia jabat sampai saat nantinya. Oleh karena itu, teman-teman, ini video jika berkenan di share teman-teman. Terima kasih.